Nama komedian senior Nunung Sri Mulat sedang menjadi topik hangat di media sosial selepas menceritakan kondisinya yang kini jatuh miskin. Seperti diketahui, harta kekayaan Nunung terkuras demi biaya berobat kanker payudara yang dialaminya. Di samping itu, dia juga harus menafkahi 50 orang keluarga di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Seiring dengan santernya kabar tersebut, Nunung belakangan diduga mengirim pesan secara terbuka kepada publik agar belajar dari pengalamannya. Pasalnya, pihak yang telah ditolong tersebut tidak lantas mengingat jasa yang telah diberikan apalagi berbalas budi. Oleh karena itu, Nunung diduga mengajak orang-orang mulai memprioritaskan dan menyayangi diri sendiri. Potongan video curahan hati Nunung diduga menyesal menafkahi 50 keluarganya ini kemudian viral. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen yang berbakti menyetujui opini Nunung soal membatasi kegiatan berbagi kepada kerabat dan keluarga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nunung mengaku harus membiayai 50 anggota keluarganya. Saya pun pernah mengalami hal serupa, bekerja keras membiayai keluarga, merasa tertekan. Bedanya, saya kini merasa menikmati hasilnya. Sandwich generation seringkali terhimpit antara kebutuhan orang tua yang menua dan anak-anak dari orang tua tersebut yang masih bergantung. Tekanan ini bisa memicu stres berat, kecemasan, hingga burnout. Saya sendiri pernah mengalami titik itu, merasa lelah secara mental dan emosional. Tapi ketika melihat adik-adik saya sukses, saya sadar bahwa perjuangan saya tidak sia-sia. Saya berhasil menata kesehatan mental saya dengan hipnoterapi. Dari sana saya menyadari betapa pentingnya ketenangan batin di tengah tekanan hidup. Kini saya mengabdikan diri untuk membantu masyarakat melalui hipnoterapi agar mereka juga menemukan ketenangan dan kebahagiaan di tengah tantangan hidup ini. Dari kehidupannya Mami Nunung di sini kita bisa sama-sama belajar bahwa orang tulus itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Mami Nunung sudah ditinggalkan oleh 50 orang yang selama ini sudah dia bantu menggunakan uang hasil jeripayahnya dia, sampai akhirnya Mami Nunung harus tinggal di kos-kosan saat ini bersama dengan suaminya, tetapi Mami Nunung tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di bulan suci Ramadan ini begitu banyak ya bantuan, bahkan sebelum bulan suci Ramadan tiba ya, sudah banyak yang memberikan bantuan dan juga kemudahan bagi Mami Nunung untuk bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari. Namun kali ini keajaiban itu terjadi lagi, yaitu Mami Nunung mendapatkan bantuan untuk bisa segera mengoperasi kanker payudaranya, dan juga yang pasti banyak juga teman-teman lainnya yang ikut membantu Mami Nunung untuk bisa memiliki kehidupan yang less stress gitu ya. Jadi agar supaya pasca operasinya ini bisa membuat Mami Nunung lebih tenang, lebih tidak khawatir lagi harus makan apa besok, aduh duit tinggal segini dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang memancing stres itu bisa menyebabkan para penderita kanker payudara itu mengalami metastase gitu ya guys ya. Nanti tinggal dicek aja di Google ya guys, metastase itu apa. Jadi buat Mami Nunung selamat sekali lagi, semoga cepat sembuh. Speed recovery juga buat operasi kanker payudaranya. Gila sih, gue belajar banyak banget dari kontennya Mami Nunung dan juga Om Ded, Mami Nunung sama Kak Melanie Ricardo gitu ya. Terus juga ada beberapa cuplikan Raffi Ahmad dan Nagita juga sampai datang ke sana gitu. Kang Sule juga pengen bantu Mami Nunung untuk bisa menempati rumahnya. Jadi makanya buat temen-temen semuanya ingat aja, di sini kita bisa ngambil sebuah contoh simpel bahwa orang tulus itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ceritanya Mbak Nunung ini kita belajar apa? Bahwa kadang kebaikan kita itu disalahartikan sama orang. Kalau misal kita ngebantu orang sekali, dia akan berterima kasih nih. Tapi kalau kita ngebantu orang itu terus-terusan, nanti akhirnya dia akan bergantung kepada kita, dia berharap, terus kalau misal nggak kita bantu, dia akan kecewa. Bahkan kalau misal kita bantu orang itu terus-terusan, bukannya terima kasih tapi tuntutan yang ada, karena orang itu akan berpikir sudah sepantasnya aku dibantu oleh kamu.
Nah, jadi buat teman-teman yang ada di sini, kalau misal kalian ingin ngebantu orang 1-2 kali cukup guys, ya. Karena kalau keterusan nanti kalian sendiri yang akan repot. Kita harus belajar dari kisahnya Mbak Nunung ya guys ya. Bukannya kalian itu nggak baik, bukan, tapi kalian itu nanti jadi terlalu baik dan malah ngebuat orang itu jadi bergantung sama kalian guys. Kalian nggak ingin kan orang yang kalian bantu itu malah pribadinya menjadi nggak benar. Nah, jadi itu ngebantu diri kita sama ngebantu orang tersebut juga, bahwa ya orang itu harus berjuang, nggak bisa selamanya kalau mengandalkan bantuan orang lain gitu ya guys ya. Nah, siapa nih dari kalian yang mungkin sering banget ngebantu orang yang sama dan sangat sering ya guys ya? Boleh tulis di kolom komentar ya guys kalau misal kalian juga ngalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Mbak Nunung ini ya. Boleh tulis di kolom komentar ya guys ya pengalaman kalian ya guys. Siapa yang kenal dengan Nunung Sri Mulat? Sekarang lagi FYP banget, diwawancarain oleh Deddy Corbuzier dan Melanie Ricardo. Dan di situ dia bercerita kisah-kisah beliau di masa kejayaannya dan bercerita tentang masa-masa dirinya saat ini. Dulu kata dia, gimana rasanya orang dikejar-kejar uang. Saking banyak duitnya, saking banyaknya duitnya dia ini, tawaran manggung di mana-mana, sampai ada yang nawari Mercy hanya 2 biji di Indonesia dan dia mendapatkan salah satunya. Lalu toko berlian sampai datang ke tempat syuting, sampai ke mall, dia beli mobil, apapun itu apapun yang dia beli sama dia. Pada akhirnya dia bercerita saat ini dia sudah tinggal di kos-kosan dan tidak punya apa-apa lagi, tabungannya habis. Salah, inilah ujian. Hidup memang berputar. Dan lagi-lagi saat ini alhamdulillah dia masih mempunyai pasangan yang sangat setia, Mas Ian, yang mendampinginya. Awal mula kehancuran Nunung katanya di tahun 2020. Katanya di tahun 2020 ini Nunung tertangkap karena kasus narkoboy. Dan dari situlah dia masuk penjara, ya kan? Setelah penjara ternyata kopi. Mulailah di situ katanya aset-asetnya itu dijual aja, pada akhirnya habis. Saat ini tersisa tuh rumah satu untuk ibunya yang di Solo kalau nggak salah informasinya. Pelajaran, ada satu kata-kata yang saya kutip dari dia. Dulu ujian itu bukan karena ketenaran saja, bukan karena kesusahan aja, tapi ujian hidup itu karena kita diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Dan satu lagi kata dia, satu kesalahannya, dia tidak dekat sama Tuhan. Dia di situ dia, ya kan? Ya sama dong, pada dasarnya kita sebagai manusia, ya kalau kita ibadah kita ini nggak ada cukup-cukupnya, kurang aja, rasanya kurang banget. Buat teman-teman yang lain, kalau seandainya kalian lagi masa jaya-jayanya saat ini, uang kalian banyak, jangan lupa ya, berinvestasilah yang benar. Karena apa? Masa depan kalian tergantung pada diri kalian menghabiskan rezeki kalian saat ini. Kalau seandainya kalian tidak menggunakan harta dan rezeki saat ini dengan baik, maka masa depan kita tidak akan baik-baik saja. Memang hidup ini akan sehat terus, pasti ada sakitnya. Di saat kita sakit, kita sudah harus di backup oleh finansial kita yang cukup. Boleh membantu saudara, tapi secukupnya, karena masa depan kita tergantung dari diri kita. Buat teman-teman, bukan berarti kita pelit, tetapi memang begitulah konsepnya ya. Kita doain ya buat Nunung, sekarang dia lagi sakit, semoga Mbak Nunungnya segera sehat ya, segera sehat. Dia bersyukur, alhamdulillah dia mempunyai suami yang sangat setia
Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ini juga suatu karunia dan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dan Nunung alhamdulillah, mudah-mudahan bangkit lagi, sehat. Semoga Nunung makin maju jaya dan berkah. Salam ya, semoga di bulan Ramadan ini Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah untuk ke Baitullah, berangkat umroh maupun berangkat haji bersama. Adam Hijrah Travel, maju jaya berkah.